Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Jadi teori konsumsi itu ada dua. Pertama, pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal. Kurva indifference. Teori konsumsi ini dibagi dua. Yang pertama, pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal. Pendekatan ordinal. Ada dua poin yang kita bahas di sini. Yang pertama, kurva indifference dan budget line. Dan nanti antara kurva indifference ini dan budget line, disitulah titik temu kapan konsumen itu memperoleh kepuasan. Pertanyaan yang harus Anda jawab. Tapi pertanyaan ini tolong dulu Anda renungkan. Mengapa kita ini makan nasi dan tidak makan batu? Menurut teori utility, karena makanan itu memberikan kepuasan, sementara batu tidak memberikan kepuasan. Itulah alasan mengapa kita ini tidak makan batu tetapi makan nasi. Batu itu bagi kita tidak memberikan utility, kepuasan. Tapi nasi itu memberikan kepuasan. Mengapa saya tidak suka bakso, sementara Anda suka bakso? Karena bagi Anda, bakso itu memberikan utility. Bagi saya, bakso itu tidak memberikan utility. Dalam teori pilihan konsumen, dalam pendekatan ordinal, memahami bagaimana bentuk garis anggaran yang melambangkan pilihan yang dapat diperoleh konsumen. Artinya, garis anggaran ini sebagai batas. Konsumen itu memilih barang apa yang bisa dikonsumsi dengan anggaran yang terbatas. Kemudian, dari materi ini, Anda akan bisa memahami apa itu kurva indifference yang dapat digunakan untuk merefleksikan preferensi konsumen atau pilihan konsumen. Dan bagaimana konsumen itu memaksimumkan kepuasan, tingkah laku konsumen atau reaksi konsumen jika terjadi perubahan pendapatan Anda dan harga barang yang Anda beli. Dan bagaimana dampak perubahan harga terhadap efek pendapatan dan efek substitusi. Satuan kepuasan adalah utility. Ini asumsi yang digunakan dalam pendekatan ordinal. Tolong dulu Anda renungkan sambil Anda baca. Nah, setelah Anda renungkan, ada 6 poin asumsi dalam pendekatan ordinal. Yang pertama, kepuasan yang diterima konsumen dalam mengkonsumsi barang tidak dapat dibuat dalam bentuk angka. Artinya, pada waktu Anda makan bakso, Anda tidak bisa mengatakan kepuasan bakso ini 500 util. Anda hanya bisa membuat urutan, membuat peringkat. Menikmati makanan bakso lebih nikmat daripada makan nasi padang. Atau makan rujak lebih nikmat daripada makan pepaya. Anda hanya bisa membuat urutan atau peringkat. Itu
dalam pendekatan ordinal. Beda jika pendekatan kardinal, kita bisa mengkuantitatifkan, membuat angka tingkat kepuasan suatu barang yang kita konsumsi. Misalkan kita mengkonsumsi nasi, kepuasan nasi 500 iutil, kepuasan bakso 700 iutil. Dari segi nilai iutil, maka kita akan memutuskan mengkonsumsi bakso karena 700 iutil, lebih besar dari 500 iutil. Kemudian asumsi yang kedua, konsumen bersedia melakukan pertukaran. Artinya gini, pada waktu Anda melakukan pertukaran, dalam hal ini misalkan Anda tukar uang Anda Rp5.000 dengan satu porsi bakso. Anda beranggapan nilai Rp5.000 itu setara atau minimum sama dengan kepuasan yang Anda terima dari mengkonsumsi bakso. Jika Anda beranggapan kepuasan yang Anda terima dari mengkonsumsi bakso lebih kecil dari nilai uang yang Anda keluarkan Rp5.000, maka Anda tidak pernah mengkonsumsi bakso. Yang ketiga, asumsi yang ketiga, kepuasan suatu barang digantikan dengan barang lain disebut dengan daya substitusi marginal atau marginal rate of substitution atau disingkat. Asumsi yang ketiga, kekuatan suatu barang digantikan dengan barang lain disebut dengan daya substitusi marginal atau marginal rate of substitution atau disingkat dengan MRS. Artinya gini, pada waktu Anda mengurangi konsumsi soto akibat naiknya konsumsi bakso, konsumsi bakso naik karena harga turun, maka Anda kurangi konsumsi soto. Jadi jumlah soto yang Anda kurangi akibat naiknya jumlah bakso yang Anda konsumsi itu disebut dengan daya substitusi marginal atau marginal rate of substitution yang disingkat dengan MRS. Asumsi yang keempat dalam pendekatan ordinal, semakin banyak barang yang kita miliki, semakin mudah kita melepas atau sebaliknya. Artinya gini, pada waktu handphone Anda dulu hanya satu, Anda sangat sulit untuk meminjamkan sama orang. Tapi jika saat ini handphone Anda ada 10, Anda sangat gampang untuk meminjamkan sama orang. Contoh yang lain, pada waktu Anda memiliki banyak permen, Anda sangat gampang, lebih mudah membagikan sama orang lain. Tapi pada waktu jumlah permen Anda sudah semakin sedikit, Anda semakin sulit untuk memberikan permen itu sama orang. Itu pengertian, semakin banyak barang yang kita miliki, semakin mudah kita melepas atau sebaliknya. Kemudian asumsi yang kelima ini sama seperti yang pertama tadi, kepuasan diukur dengan urutan atau peringkat. Keenam, konsumen rasional dalam membuat peringkat atau urutan sesuai dengan hukum preferensi. Artinya, dua barang yang berbeda dan bisa Anda bandingkan. Misal, jika barang A menurut Anda lebih baik, lebih berguna, berarti tingkat kepuasan lebih tinggi dari barang B, maka konsumen itu akan pilih barang A. Anda jangan mengatakan Anda lebih suka bakso daripada soto. Ternyata Anda pilih soto. Itu sudah bertentangan dengan hukum preferensi, ya. Jadi, dalam hukum preferensi ini, konsumen itu diharapkan konsisten. Jika kepuasan nasi putih lebih tinggi dari nasi kuning, tapi Anda pilih nasi kuning, Anda sudah melanggar hukum preferensi. Inilah asumsi yang digunakan dalam pendekatan ordinal. Jika Anda tidak menerima asumsi ini, berarti pertemuan pembahasan kita nggak bisa lanjut. Jadi, Anda harus menerima anggapan atau asumsi ini. Jika Anda tidak bisa menerima anggapan atau asumsi ini, untuk materi yang berikutnya tidak bisa diterangkan karena Anda sudah menolak asumsi. Nah, jadi di sini kita anggap kita menerima asumsi ini dan secara logika asumsi ini dapat diterima akal sehat. Misalkan Anda sebagai penjual nasi uduk, ya. Bahan nasi uduk itu ada dua Anda buat kombinasi. Ada nasi putih, ada nasi kuning. Ya. Kemudian lauknya itu ada dua. Ada ikan, kemudian ada daging.
Nah, Anda buat kombinasi. Nasinya nasi putih, lauknya ikan. Kemudian Anda buat kombinasi yang kedua, nasinya nasi putih, tapi lauknya daging. Atau kombinasi yang ketiga, nasinya Anda buat nasi kuning, tapi lauknya ikan. Atau kombinasi yang keempat, nasinya nasi kuning, lauknya daging. Pertanyaan saya, jika Anda jual dengan harga yang sama, keempat kombinasi ini kombinasi pertama, kombinasi kedua, kombinasi ketiga, kombinasi keempat. Anda jual harga yang sama. Kombinasi pertama ini Anda jual 5.000, kombinasi kedua Anda jual harga 5.000, kombinasi yang ketiga Anda jual harga 5.000, kombinasi yang keempat Anda jual harga 5.000. Pertanyaan saya, apa kira-kira dasar Anda menjual dengan harga yang sama? Dari teori konsumsi, Anda beranggapan Anda jual dengan harga yang sama ini karena tingkat kepuasan keempat kombinasi ini Anda anggap sama. Itulah alasan. Inilah sebagai ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua. Misalkan Anda di sini, kemudian ada di sini si Andi. Anda punya pisang banyak, Andi punya roti yang banyak. Tadi sesuai dengan asumsi yang pendekatan ordinal, asumsi yang keempat. Maaf, semakin banyak barang yang kita miliki, kita semakin gampang untuk melepas. Semakin sedikit barang yang kita miliki, semakin sulit kita untuk melepas barang tersebut. Dari asumsi ini, ada ilustrasi di sini. Anda itu punya banyak pisang, Andi punya banyak roti. Kemudian pada waktu hari Kamis, Andi datang ke rumah Anda dengan membawa 5 roti. Datang ke rumah Anda dan si Andi minta 5 roti itu ditukar dengan 8 pisang. Pertanyaan, apakah Anda mau? Kita misalkan Anda tidak mau. Pertanyaan, mengapa Anda tidak mau? Karena Anda beranggapan kepuasan yang Anda terima sebanyak 5 roti dengan 8 pisang itu tidak sebanding. Maka Anda akan bilang sama Andi, Andi, saya tidak mau jika Anda tukar 5 roti dengan 8 pisang. Maka si Andi akan buat penawaran baru. Bagaimana jika saya kasih 7 roti? Kata Andi. Kemudian Anda dengan gembira mau dengan memberikan 8 pisang. Jadi Andi mengorbankan 7 roti untuk mendapatkan 8 pisang. Anda mau, Andi mau. Karena Anda beranggapan kepuasan yang Anda terima dari 7 roti sama dengan kepuasan yang Anda keluarkan 8 pisang. Atau kepuasan yang Anda terima 7 roti lebih tinggi dari kepuasan yang Anda korbankan 8 pisang. Sehingga Anda mau. Tapi bagi si Andi, kepuasan yang dia terima dari 7 roti lebih rendah dari atau minimum sama dari kepuasan 8 pisang yang dia terima. Pada hari Jumat, si Andi datang ke rumah Anda. Seperti hari Kamis sebelumnya, dia membawa 7 roti untuk mendapatkan 8 pisang. Tetapi Anda tidak mau. Mengapa Anda tidak mau? Sesuai dengan asumsi yang kelima tadi, semakin sedikit barang yang kita miliki, kita semakin sulit untuk melepas. Itu diingat si Anda. Barang dia sudah semakin sedikit, maka dia tidak mau. Atau dengan kata lain, kepuasan yang dia terima pada hari Jumat, 7 roti dengan 8 pisang, Anda merasa dirugikan. Karena
sesuai dengan hukum yang tadi, semakin sedikit barang yang dimiliki, semakin sulit melepas. Maka si Andi bilang, tapi kemarin saya nukar 7 roti untuk mendapatkan 8 pisang. Itu kata Andi sama Anda. Anda akan menjawab dengan tegas, sesuai dengan hukum Gosen, semakin sedikit barang yang saya miliki, semakin sulit saya melepas. Oleh karena itu, saya tidak mau jika sama seperti kemarin, Anda tukar 7 roti dengan 8 pisang. Saya tidak mau, itu kata Anda. Kemudian si Andi akan nanya, jadi biar Anda mau berapa? Maka Anda akan mengatakan, 7 roti ini hanya saya tukar dengan 6 pisang. Jika Anda mau, kita terjadi pertukaran, kata Anda. Si Andi dalam hati, kemarin saya tukar dengan 8, sekarang jadi 6. Si Andi baru sadar, oh, si Anda ini sudah mempelajari teori konsumsi. Semakin sedikit barang yang dimiliki, semakin sulit untuk melepas. Akhirnya, Andi mau menukar 7 roti dengan 6 pisang. Ya, maka pada hari Kamis terjadi pertukaran 7 roti dengan 8 pisang. Anda puas, si Andi puas. Pada hari Jumat terjadi pertukaran 6 pisang dengan 7 roti. Andi puas. Pertanyaan, mana lebih puas Anda pada pertukaran hari Kamis atau hari Jumat? Jika Anda katakan hari Kamis lebih puas, berarti wajar karena Anda belum paham. Tapi jika Anda mengatakan sama-sama puas, berarti Anda sudah paham. Nah, mana lebih puas hari Kamis atau hari Jumat? Ilustrasi seperti ini. A sama dengan kotak. B sama dengan kotak. Maka secara matematis, A apakah sama dengan B? Ya, A sama dengan B. K sama dengan P. J sama dengan P. Maka, secara logika, apakah K sama dengan J? Pintar. Sama dengan J. K sama dengan J. Berarti, jika K ini sebagai Kamis, puas. J ini sebagai Jumat, puas. Mana lebih puas, hari Kamis atau hari Jumat? Sama-sama puas. Bagus. Baik pada hari Kamis atau hari Jumat sama-sama puas, maka dengan demikian, tingkat kepuasan hari Kamis atau hari Jumat, ini yang disebut dengan kurva indiferens. Jadi kurva indiferens itu menunjukkan tingkat kepuasan yang sama.